Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam Pak Angga dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 2 dengan subjek penelitian PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Berikut ini merupakan nama anggota dari kelompok 2. Pengenalan perusahaan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan berbasis Total Food Solution, di mana semua proses pembuatan makanan diproduksi langsung oleh perusahaan. Total Food Solution merupakan visi dari PT Indonesia yang memiliki nama yang besar di Indonesia. Perusahaan ini mulai beroperasi di awal tahun 1980-an dan didirikan di tahun 1990 yang dahulu bernama PT Panganjaya Indikusuma, dan memulai usahanya dengan bisnis makanan ringan. Kemudian pada tahun 1994 perusahaan ini merubah namanya dengan nama PT Indofood Sukses Makmur. Berikutnya adalah situasi lingkungan bisnis lingkungan internal. Yang pertama konsumen, yang mana produk Indomie yang populer di berbagai negara di dunia, termasuk Australia, yang mana Indomie sangat populer di sana. Yang kedua kompetitor. Salah satu kompetitor Indomie di Indonesia dari Wings Food adalah mie sedap, sedangkan di Australia mie pasta menjadi saingan Indomie. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, yang mana menurut pihak manajemen Indofood, tenaga kerja dan karyawan merupakan salah satu kunci kesuksesan perusahaan yang berkelanjutan. Menurut Bursa Efek Indonesia, pada tahun 1994, PT Indofood telah sukses menguasai pasar mie instan Indonesia. Dan pada pandemi COVID-19 ini, perusahaan ini mencapai hasil yang memuaskan, yaitu sekitar 5,95 triliun rupiah. Sosial budayanya, perusahaan ini harus melihat dan menyesuaikan produk mereka dengan budaya lainnya, sehingga PT Indofood perlu melihat sosial budaya yang ada di wilayah lainnya. Untuk demografi, Indofood telah tersebar di benua Asia, Amerika, Australia, dan lain sebagainya dengan usia minimal konsumsinya adalah 3 tahun dengan alasan gizi yang terkandung dan bisa dinikmati oleh semua gender. Dan pada perkembangan teknologi, Indofood telah mengembangkan teknologi SIP yang merupakan software dari ERP. ERP ini memiliki fungsi untuk mempertahankan platform, menyesuaikan dengan minat para konsumen, dan mengarsipkan dokumen. E. Global, produk yang diekspor ke beberapa negara di dunia. F. Politik, adanya perubahan strategi dan kebijakan. Lalu selanjutnya perubahan dan inovasi. Yang pertama internal terdiri atas range, banyaknya produk yang didistribusikan ke seluruh negara. Lalu weakness, tenaga kerja penyebab perusahaan terguncang. Yang kedua eksternal, diantaranya ada opportunities, harga yang terjangkau dan dapat dikonsumsi semua orang. Lalu threats, banyaknya produk yang sama dengan perusahaan yang dapat membuat persaingan ketat. Oke, selanjutnya ada planning dan strategi. Strategi PT Indofood ada 3, strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, dan strategi pengembangan produk. Sedangkan planningnya ada 4. Menetapkan arah tujuan dan target bisnis, penyusun strategi untuk mencapai tujuan, penentuan sumber daya yang diperlukan, dan juga penetapan standar kesuksesan untuk mencapai tujuan. Berikut merupakan bagian-bagian dari organizing. Tugas dari bagian-bagian organizing PT Indofood, yang pertama ada mengalokasikan staf serta sumber daya yang dilakukan oleh General Manager perusahaan PT Indofood. Yang kedua, penetapan atas strukturisasi perusahaan serta penugasan. Yang ketiga, perekrutan penyeleksian serta pelatihan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh manajer personelnya. Leading. Pengelolaan komunikasi diberlakukan secara intensif antara pimpinan dan karyawan. Untuk perilaku organisasi, koordinator ISO sudah menyatakan bahwa mereka memiliki organization commitment dan saling membantu, serta berkomunikasi satu sama lain. Untuk motivasi karyawan, mereka memberikan dorongan melalui briefing, training komunikasi, serta masukan-masukan dan arahan untuk tujuan yang diinginkan. Sedangkan pada pihak kepemimpinan, cenderung lebih menerapkan sistem berupa telling style, yaitu komunikasi dengan gaya menyampaikan pesan, informasi, serta arahan yang dilakukan dengan metode lisan ataupun tulisan secara langsung. Controlling. Yang pertama, mengevaluasi suatu pencapaian dan sasaran dengan mengikuti standar petunjuk yang telah ditentukan kedudukannya, yaitu penjualan produksi. Yang kedua, memperjelas dan mengoreksi penyimpangan yang ditemukan, seperti terjadinya penurunan profit. Lalu yang ketiga, memberikan penyelesaian pilihan di antara 2 atau beberapa kemungkinan yang dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi. Contohnya, menjual lebih banyak atau menaikkan harga jual. Tampilan berikut merupakan produk departmentalization atau departementalisasi produk dari PT Indofood. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.